hadapan kita banyak sekali kembang-kembang yang warna-warni, ya. Sebagai wujud cinta kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau kita mencintai seseorang, say with flower, katakanlah dengan bunga. Bunga-bunga ini adalah mencontoh apa yang dilakukan Allah terhadap kekasih. Dalam riwayat hadis Isra Mi'raj ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, satu waktu, satu hari dalam perjalanan singkat beliau, Nabi kaget. Ada apa ini? Malaikat heboh. Dia menyaksikan malaikat di langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, sampai langit ke-7, sampai Sidratil Muntaha. Para malaikat di sana itu sibuk sekali. Memasang karpet merah, pasang umbul-umbul, ya. Kembang-kembang warna-warni, ya, mengingatkan kita apa yang terjadi pada sekarang ini. Ada lampu berwarna-warni, ada menyemprotkan parfum yang sangat harum. Para malaikat pun juga berpakaian indah-indah pada waktu itu. Semua langit pertama, 2, sampai terakhir puncak itu. Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ada apa ini? Kenapa heboh seperti ini? Jadi mengingatkan kita kalau 17 Agustus di Indonesia kan Bapak Ibu. Ada apa kok, kenapa tumpah ruah? Dan semua dipercantik. Penuh dengan kembang-kembang. Oh iya, besok ada kekasihnya Allah yang akan lewat di tempat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang yang saleh atau salehah, satu hari sebelum dijemput oleh malaikat maut, didandani lorong-lorong perjalanan sucinya menuju Tuhan dengan penuh kembang-kembang. Jadi Allah pun mencintai kembang. Allah pun mencintai keindahan. Innallaha yuhibbul jamil. Jadi apa yang kita lakukan pada hari ini, insya Allah bukan bid'ah, tapi mencontoh apa yang dilakukan Allah terhadap kekasihnya. Nah, kita melakukan ini semuanya sebagai wujud cinta kita kepada orang yang kita paling cintai, yang tadi sampai mahalul qiyam kita menyambut dan sekaligus mendoa. Sepertinya Rasulullah rohnya hadir di tengah-tengah kita di sini Bapak Ibu sekalian. Dan memang kalau kita percaya hadis riwayat Muslim dan juga dari riwayat Bukhari Muslim, bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, As'adiyah itu alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi kita mayoritas Indonesia ini ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis yang paling sahih itu adalah riwayat Bukhari Muslim. Ya. Lain kalau Syiah, yang Ahlul Bait itu paling tinggi mutu hadisnya. Nah, kita di sini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu deretan hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diriwayatkan oleh periwayat hadis bahkan muttafaqun alaih, barang siapa yang menyebutkan namaku, barang siapa yang berselawat terhadapku, aku pasti tahu. Dan aku akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Hari tidak ada yang mampu bisa memberikan pertolongan selain hanya aku, kata Rasulullah. Jadi tidak ada yang tidak diketahui oleh Rasulullah. Itu salah satu mukjizatnya Rasulullah, mampu diperlihatkan peristiwa masa lampau, masa silam. Dan juga mampu diperlihatkan Allah masa akan datang yang belum terjadi. Itulah kebanggaan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam antara maghrib isya itu tiba-tiba Nabi menangis. Menangis itu sampai kedengaran suaranya terseduh-seduh. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Jamaahnya, sahabatnya pun juga ikut nangis. Itulah kalau orang yang kita cintai, begitu dia senang, kita senang. Begitu dia bersedih, ikut menangis juga. Akhirnya sahabat Nabi, ya Umar datang. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Akhirnya kami pun juga ikut menangis. Apakah engkau sakit? Tidak, aku enggak sakit. Apakah kamu menderita? Tidak, saya tidak menderita. Apakah ada problem di rumah tangganya? Tidak juga. Tapi kenapa menangis? Aku menangis sangat terharu. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekasihku. Sahabat, apakah bukan kami kekasihmu ya Rasulullah? Yang setiap hari pergi berperang, mempertaruhkan nyawa bersama engkau. Lebih kaget lagi sahabat, jawaban Nabi, bukan. Kalian sahabatku, tapi bukan kekasihku. Penasaran sahabat. Siapa gerangan kekasihmu itu yang membuat engkau terseduh-seduh menangis? Saya menangis karena saya bangga dalam hati. Ada umatku nun jauh di sana, jauh dari tempat kelahiran aku di sini, jauh dari kurun waktu hidup kita di sini. Sangat jauh, tapi luar biasa. Semaraknya merindukan diriku. Ya. Sangat mencintai diriku dengan ungkapan berbagai macam upacara dan acara. Saya menduga jangan-jangan yang membuat Nabi itu terharu menangis adalah kita-kita umat Islam di Indonesia ini. Karena memang Bapak Ibu, saya keliling, mungkin seluruh negara Islam saya sudah kunjungi. Tidak ada sebuah negara yang kalah Indonesia di dalam syiar keagamaannya. Maulid Nabi ini setiap hari, ini sudah lewat bulan Maulid, masih juga dirayakan peringatan Maulid itu. Butuh bukti kecintaan umat terhadap Nabi-Nya. Kegiatan seperti ini kita nggak pernah saksikan di Saudi Arabia. Di negara-negara itu Tengah saya sering ke sana, bahkan pernah tinggal di situ juga. Selawatan Maulid seperti ini nggak pernah tuh saya lihat. Ada selawat. Apalagi ibu-ibu di sini kan banyak majelis taklim. Saya tidak pernah menyaksikan ada majelis taklim perempuan di Timur Tengah. Di rumah aja tinggalnya tuh. Bahkan pasar-pasar tradisional yang dipadati oleh laki-laki. Menjual ikan laki-laki, pembeli ikannya laki-laki, perempuannya nggak boleh ke pasar. Jarang lihat perempuan di situ. Di sini saya nggak tahu di Bulukumba sekarang. Siapa yang memadati pasar-pasar tradisional? Apa para laki-laki? Perempuan. Berarti benar-benar negara kita ini adalah seperti yang dilukiskan oleh Hillary Clinton, calon presiden Amerika, mantan menteri luar negeri Amerika. Siapapun yang akan belajar kesetaraan gender, datanglah ke Indonesia. Perempuan tidak pernah dihalangi, dilarang untuk pergi ke ruang publik, apalagi ke pasar-pasar. Enggak. Ya. Di sana harus didampingi oleh walinya dan sebagainya. Ada yang ketat. Ya. Ibu-ibu majelis taklim di sini, apakah didampingi walinya datang ke sini? Apakah ada yang mengganggu di jalan? Berarti kita hebat. Nabi menangis. Ya. Jangan-jangan yang disaksikan Nabi adalah kita di Indonesia ini. Lantunan selawat Nabi yang paling banyak, ada 200-an lebih, adalah buatan Indonesia. Yang dinasyidkan itu. Luar biasa.
Coba Bapak Ibu lihat ke negara-negara lain, Afghanistan, Tajikistan, yang Tantan itu, di Asia Selatan. Bahkan juga ya di Mesir, ya, Ketua Yayasan dan Wakil Ketua Umum Al-Ikhlas lama tinggal di Mesir. Ya, kita tidak pernah melihat kesemarakan beragama Islam selain di Indonesia. Ada sebuah disertasi dari Amerika, menulis disertasi tentang Ramadan di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Tidak ada satu negara Islam pun seperti di Indonesia menyemarakkan bulan suci Ramadan. Yang menarik perhatian buat dia, PhD-nya itu. Orang di kampung-kampung di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa, tapi juga di Sulawesi Selatan, termasuk Bulukumba. Subuh-subuh jam 3, jam 4 itu, ada anak-anak kecil bawa panci-panci bekas, sahur, 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 sahur. Saya nggak tahu ada nggak di sini ini. Masya Allah. Di negara lain tidak ada Bapak Ibu. Anehnya, tidak ada yang marah. Kalau negara lain itu dilempari, lapor ke polisi. Ya, itu mengganggu. Ada lucu ceritanya Bapak Ibu. Saya dulu kuliahnya di Montreal, Kanada. Kita jam 4 di apartemen itu kita kan makan sahur ya. Ramit saya, teman kamar saya itu orang Padang. Nggak sah makan tanpa cobek-cobeknya. Nah, begitu hobinya dengan cobek, dia bawa batu cobekannya itu dari Padang tuh. Berat itu timbangannya itu. Jam 4 bikinlah cobek-cobek kami di lantai 5 pada waktu itu. Tiba-tiba ada polisi ketok pintu. Ada 2 polisi. Wah, ada salah apa kita ini? Ya. Dilaporkan oleh orang yang dibawa lantai 4 itu, ini ada orang yang mau membobol lantai kami ini. Subuh-subuh tengah malam tuh. Ya, jadi ada apa? Kenapa mau membobol lantainya orang? Apa yang bunyi? Ya ini Pak, ini kan agama Islam. Kita wajib puasa dan kita harus makan sahur. Dan cara makan sahur kita itu ada lauknya harus ditumbuk. Nah ini, akhirnya polisinya turun. Oh begitu ya. Gak jadi kami ditangkap Bapak. Jadi aneh. Dan itulah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian. Barang siapa yang menyebutkan nama aku pasti tahu. Dan aku pasti memberikan syafaat pembelaan di hari pada mahsyar itu. Satu depah, satu jengkal, satu siku, di atas kepala kita itu matahari. Orang berenang di atas keringatnya, dikeringkan di situ sampai ribuan tahun. Sampai di situ ada delegasi mewakili umat manusia. Datanglah satu kelompok. Hai Adam, kamu nenek moyang kami. Datanglah menghadap kepada Allah. Ya surga-surga, neraka-neraka, daripada kami di sini tidak direkapitulasi, tidak dihisap amalnya. Kata Nabi Adam, saya takut menghadap kepada Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah melanggar. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati buah pohon huldi ini. Saya makan bahkan. Aku takut juga kepada Allah pada yaumun azim, hari yang dahsyat ini. Delegasi manusia datang kepada Nabi Nuh. Assalamualaikum ya Nuh. Antum abul basyari tsani. Kamu adalah bapak biologis manusia yang kedua. Dulu kan mati semua makhluk itu. Selain yang naik di atas perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Datanglah menghadap kepada Allah, minta supaya dimulai pemeriksaan. Kami dikeringkan, mandi keringat, berenang di keringat seperti ini. Saya takut menghadap. Kenapa takut? Saya merasa salah pernah mendoakan umatku binasa. Binasa betul. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, yang ikut dakwahnya hanya bisa dihitung jari Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, umat keras kepala ini hancurkan aja. Begitu selesai berdoa, datang tsunami Nuh. Langit runtuh membawa air. Tanah bocor menumpahkan airnya. Yang selamat hanya orang-orang yang naik di perahunya. Termasuk yang tidak selamat adalah anak biologisnya
namanya Kan'an, termasuk istrinya. Jadi anak yang paling bejat dalam Quran itu anaknya Nabi Nuh. Istri yang paling kafir dalam Quran, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Jadi tidak otomatis istri ustadz itu saleh. Saleh. Ada juga macam-macamnya tuh. Ya. Jadi tidak otomatis anak pejabat itu anaknya saleh. Nah, ada juga nakalnya tuh. Nah. Dan ibu-ibu juga tidak otomatis suaminya adalah Fir'aun, ibu ikut juga jelek. Istri yang paling salehah, orang yang paling beriman di dalam Al-Quran siapa Bapak Ibu? Wa daraballahu matalan lilladzina amanu imra'at Fir'aun. Orang yang paling beriman di dalam Al-Quran itu ialah istrinya Fir'aun. Tapi yang paling kafir istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Anak yang paling saleh dalam Quran siapa? Nabi Ismail. Rela lehernya digorok demi perintah Allah. Ya. Bapak yang paling jelek dalam Quran siapa itu? Azar. Bapaknya Nabi Ibrahim. Bukan saja menyembah berhala, dia membuat berhala disembah orang lain. Nah. Istri yang paling ideal dalam Quran siapa Bapak Ibu? Diabadikan menjadi nama surah Siti Maryam. Single parent membesarkan anaknya dengan tekun, akhirnya anaknya jadi nabi. Nabi Isa alaihissalam. Siapa suami atau bapak yang paling ideal dalam Quran? Single parent juga dan diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Luqman. Jadi saya tidak mengajak bapak untuk menceraikan istrinya untuk menjadi single parent, enggak. Atau ibu, enggak. Jadi jangan pernah merasa kurang kalau tidak punya suami, entah karena meninggal atau karena cerai. Dan demikian pula sebaliknya. Ada contoh dalam Quran, kita bisa membesarkan anak kita sendirian kok. Ya. Kenapa tadi yang paling indah itu adalah istrinya Fir'aun? Siti, siapa namanya? Siti Asia. Kenapa? Rahasianya. Sampai diagung-agungkan dalam Al-Quran. Ya. Karena dia mampu menerima suaminya apapun adanya. Fir'aun, itu bukan macam-macam orang itu ya. Kata dukunnya, orang yang akan menggantikan sedang hamil. Instruksikan seluruh perempuan hamil dibantai. Mati semuanya. Maaf, yang mulia, anak itu, bayi itu lolos. Instruksikan seluruh bayi laki-laki dibunuh. Kejamnya Fir'aun seperti itu. Jadi dia tetap bersabar. Kenapa? Bersabar. Karena suaminya itu representase atau lambang daripada salah satu Asmaul Husna. Salah satu namanya Allah ialah Al-Mudil. Apa artinya Al-Mudil? Ibu-ibu hafal Asmaul Husna kan? Artinya Al-Mudil apa Bu? Maha menyesatkan. Kalau tidak ada orang tersesat, apakah sempurna nama Allah Maha menyesatkan? Seorang tukang tapi tidak ada produksinya, apakah tukang? Enggak bisa kan? Jadi tidak sempurna Allah memperkenalkan dirinya, aku adalah Maha menyesatkan, tapi tidak ada buktinya ya, ada orang yang tersesat. Maka itu ada iblis, ada Fir'aun, ada preman. Itu tidak akan pernah habis Bapak Ibu sampai seumur hidup. Kenapa? Tidak sempurna Allah sebagai Al-Mudil kalau nggak ada buktinya dia menyesatkan. Kata Rasulullah, seandainya semua manusia itu menjelma menjadi malaikat, tidak ada yang berdosa sedikit pun, pasti Allah akan menciptakan makhluk pendosa. Karena namanya adalah Al-Mudil. Dan kenapa
Dia juga menerima Nabi Musa, membesarkan mulai dari bayi sampai dewasa. Kenapa dia pelihara? Karena dia melihat wajah Nabi Musa, lambang daripada Asmaul Husna, Al-Hadi. Adakah nama Allah Al-Hadi, Bu? Artinya apa? Maha pemberi petunjuk. Bisa enggak disebut Allah Maha pemberi petunjuk kalau tidak ada buktinya ada orang yang diberi petunjuk? Siapa yang diberi petunjuk itu? Antara lain Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu simbol kebaikan, ya, simbol kebahagiaan, simbol kesenangan. Fir'aun itu adalah simbol kesedihan, simbol penderitaan, ya, simbol kesedihan. Tapi istrinya Fir'aun, Imra'at Fir'aun ini mampu menerima dua-duanya. Jadi orang yang mencapai puncak keimanan sejati tidak lagi membedakan antara penderitaan dan kenikmatan. Semakin besar jarak perasaan kita menerima kenyataan penderitaan dan kebahagiaan, maka semakin tidak beriman orang itu. Semua orang pasti hanya bisa menerima kenikmatan dan tidak semua orang bisa bersabar dengan penderitaan. Istrinya Fir'aun itu dua-duanya. Dia menerima Fir'aun, untung ada suamiku, mau menjadi representase Al-Mudil. Ya. Orang gak ada yang mau jadi Fir'aun. Istriku mau menerima takdirnya sebagai Fir'aun demi untuk kesempurnaan Allah, Al-Mudil. Akhirnya diberi penghargaan. Orang yang paling beriman dalam Quran itu adalah istrinya Fir'aun. Jadi ibu-ibu kalau suaminya Fir'aun kecil, nggak apa-apa, Bu. Fir'aun besar pun juga nggak apa-apa. Jadi kalau nanti kembali ke rumah ibu-ibu, ya, Papa, sekalipun engkau Fir'aun besar, aku terima kamu. Aku ingin menjadi orang yang paling beriman. Mau nggak ibu? Mau nggak? Enggak. Banyak jalur lereng ke surga. Ya. Jadi simbolis. Kalau orang terlalu ekstrim membedakan antara penderitaan dan kenikmatan, orang itu imannya kurang. Tapi kalau orang itu diuji penderitaan, alhamdulillah. Aku difitnah orang. Mampu enggak ibu? Alhamdulillah kalau difitnah. Seluruh pahalanya orang yang memfitnah mengalir nanti kepada diri kita di hari kiamat. Alhamdulillah. Kita enggak pernah nyumbang 1 miliar, tapi pahalanya 1 miliar itu lari ke kita karena dia pernah memfitnah kita kan. Ya Allah, tambahkanlah orang yang memfitnah aku, biar kaya di akhirat. Mau enggak doanya seperti itu? Satu hari orang dilanda penyakit demam, diampuni dosanya selama 1 tahun. Itu kata Rasulullah dalam Ihya Ulumuddin. Nanti kalau ibu demam, ya Allah panjangkanlah demamku 20 hari, 20 tahun akan digulung dosaku di situ. Itu. Mau enggak berdoa seperti itu? Dia kena musibah begitu. Tidak muncul satu musibah yang menimpa diri seseorang, walau duri menusuk tumit seseorang, melainkan itu pencuci dosa masa lampau. Tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, kata Rasulullah, dia mendatangkan siksaan lebih awal di dunia, supaya tidak transit lagi di neraka. Mau enggak transit 1000 tahun di neraka, Bu? Syukurilah penderitaannya. Mau enggak berdoa, ya Allah anugerahkanlah aku musibah, penderitaan dan penyakit. Supaya digulung dosa-dosa aku. Mau berdoa seperti itu. Enggak diaminkan itu. Jadi ini. Jangan pernah mendoakan orang lain binasa. Sebenci apapun kita terhadap Israel, Yerusalem. Dibombastis itu. Saya kadang-kadang tidak mengaminkan doa imam besar Masjid Haram. Kadang-kadang terselip, hancurkanlah
Zionis Yahudi itu. Nabi tidak pernah mengajarkan kita mendoakan orang lain binasa. Ketika Nabi dilempari preman Taif ketika hijrah, sampai tumitnya Rasulullah berdarah-darah. Kata malaikat, mau nggak saya balaskan penderitaanmu? Jangan. Dia melakukan itu karena dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Dia tidak tahu siapa aku. Lalu berdoa, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku itu. Dia tidak tahu siapa aku. Kalau saya akan minta pertolongan, pertama kali saya minta kepada Allah yang Maha Penolong. Kita sama-sama makhluk. Mau nggak seperti Rasulullah, Bapak? Mau nggak tidak sakit hati dimaki-maki, didalimi tetangga? Enggak. Iya. Tidak gampang mencontoh Rasulullah. Bagi yang imannya kurang. Tapi kalau iman kita kuat, insya Allah gampang. Di mana ada penderitaan, di situ ada surat cinta Tuhan. Ya. Seandainya orang tahu apa hikmah di balik penderitaan, penyakit, musibah, dan juga fitnahan, ya, Allah yang bersangkutan pasti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena kita tidak tahu apa hikmah di balik penderitaan itu, maka kita mengeluh. Diuji kemewahan, tenang-tenang saja tuh. Waduh, terpilih menjadi anggota DPR, tapi kok senang-senang saja tuh istrinya. Kenapa? Jangan-jangan itu cobaan buat aku. Dulu suamiku sangat setia ketika belum menjadi anggota dewan. Tapi setelah menjadi anggota dewan, dielulukan oleh gadis-gadis, janda-janda. Jangan-jangan ini musibah buat aku. Ya. Dulu suamiku sebelum jadi bupati atau wakil bupati, setia banget terhadapku. Ini kok setiap minggu ada rapat di Jakarta. Dan aku nggak boleh ikut. Bapak Ibu, banyak sekali apartemen di Jakarta sekarang ini nanti dihuni oleh Jumat Sabtu Minggu. Siapa pemiliknya? Bupati-bupati dari daerah. Kecuali Sulawesi Selatan nggak ada, apalagi Bulukumba nggak ada, Bapak. Kita percayalah. Ya. Berkah sumbangannya ke Pondok Pesantren Asadiyah. Allah mengawasi langkah-langkahnya. Ya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita merindukan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pun akan merindukan kita. Dia tahu siapa yang mencintai, siapa yang berselawat terhadap dirinya. Apalagi kalau orang itu memanggil Rasulullah dengan panggilan mesra, kode rahasianya Rasulullah. Maka Rasulullah akan datang di tempat itu. Ya. Ada kode rahasia memanggil Rasulullah datang. Mau enggak maulid ini kita hadirkan rohnya Rasulullah? Mau enggak Bapak Ibu? Rindu enggak terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW? Tahu enggak kode rahasianya? Mau tahu enggak? Gampang. Diabadikan menjadi 2 surah. Nama surah dalam Al-Quran. Surah Taha dan surah Yasin. Itu nama lain daripada Rasulullah Muhammad SAW. Ini saya tahu rahasianya, tapi boleh saya bocorkan. Saya waktu itu Katib Am, Sekjen PBNU. Zamannya Kiai Sahal Mahfud. Saya paling dipercaya. Beliau tidak akan tanda tangan di surat PBNU. Sudah pernah diparaf enggak Katib Am saya? Saya Katib Am pada waktu. Belum. Balik itu dari Semarang ke Jakarta hanya untuk diparaf oleh Katib Am. Saya tanya, Kiai, kenapa sih kalau orang-orang NU atau ulama-ulama kita itu, Habib-Habib itu, kalau melantungkan salawat badar itu pada berdiri? Jawabannya lain. Masa kepala negara hadirin dimohon berdiri, kepala negara memasuki ruangan. Semua berdiri kan? Nah ini rohnya Rasulullah datang. Masa kita tidak memberikan penjemputan? Padahal Rasulullah datang ke tempat ini untuk mengenali wajah-wajah siapa yang akan diberikan syafaat nanti di padang mahsyar.
Nah itulah hebatnya Taha dan Yasin. Jadi di Jawa Bapak Ibu, setiap kali ada salawat badar dilantunkan, serentak orang itu berdiri. Kenapa? Karena menjemput rohnya Rasulullah Muhammad SAW. Mau nggak kita jemput? Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rasulullah, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami di sini. Ya Rasulullah, aku merasakan kehadiran-Mu, kehangatan-Mu. Di tengah-tengah kami Engkau hadir. Engkau diberikan keistimewaan oleh Allah untuk mendengarkan kami. Ya Rasulullah, lihatlah wajah kami yang berlumuran dosa ini. Lihatlah wajah kami. Kenalilah wajah kami ya Rasulullah satu persatu peserta maulid di tempat ini. Mintakanlah syafaat di hari kiamat nanti. Tidak ada yang bisa menolong kami selain hanya Engkau ya Rasulullah. Satu-satunya orang yang tidak pernah ditolak permohonannya oleh Allah hanya Engkau. Kenalilah wajah kami. Inilah wajah kami yang banyak durhaka, banyak dosanya, banyak alfanya ya Rasulullah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kami selain syafaat-Mu ya Rasulullah. Ya Allah, Engkau pun juga Maha menyaksikan. Kami berdiri sebagai tanda cinta kami kepada kekasih-Mu yang merupakan kekasih kami juga. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Kami juga memohon ampuni juga dosa-dosa kedua orang tua kami. Mungkin dia tidak tahu bagaimana caranya bertaubat, tidak tahu bagaimana caranya berselawat. Doa yang dipanjatkan seorang anak itu akan diijabah oleh Allah. Saya adalah anaknya ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami, kakek nenek kami, guru-guru ngaji kami, orang-orang yang pernah membantu kami, donatur kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah perjumpaan pertemuan kami di tempat ini. Ya Rasulullah, terima kasih atas kehadiran-Mu di tempat ini. Ya Rasulullah, seringlah menengok kami.
Tidak ada nama yang paling sering kami sebutkan setiap hari 24 jam kami, kecuali namamu ya Rasulullah. Setiap kali menjawab suara azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap kali kami tahiyat dalam salat, di dalam salat beberapa kali sebutkan namamu. Namamu lebih sering kami sebutkan daripada memanggil orang tua kandung kami. Ya Rasulullah, saksikanlah, inilah kami, umatmu meskipun jauh dari tanah kelahiranmu. Meskipun kami jauh hidupnya dari kurun waktu hidupmu, tapi kami tidak mau kalah dengan sahabat yang menyertaimu pada waktu itu. Ya Rasulullah, abadikanlah wajah kami. Jangan lupa, jangan lupakan kami, mintakan syafaat di padang mahsyar agar kami bisa meniti di atas siratal mustaqim yang melintas di atas neraka itu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tersenyumlah engkau menyaksikan para pencintamu di bulu kumbah ini. Terima kasih ya Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, inilah maulid. Tidak ada tujuan lain maulid itu kecuali untuk menghadirkan, mengungkapkan rasa cinta dan rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang enggak dengan Rasulullah Bapak Ibu? Dia juga sayang kita. Cinta enggak dengan Allah? Kata Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, barang siapa yang mendekati aku satu jengkal, aku akan mendekatinya satu siku. Barang siapa hambaku yang mendekati aku satu siku, aku akan mendekatinya satu depah. Barang siapa yang mencari aku berjalan, aku akan menemukan dirinya berlari. Bagaimana cintanya seorang ibu terhadap bayinya, aku jauh lebih cinta terhadap hambaku. Suatu saat Bapak Ibu, Nabi melakukan pengajian Maghrib Isya, tiba-tiba dikepung oleh musuh di Madinah. Lari pontang-panting, ayo kita bersembunyi, mundur. Ada bayi ketinggalan, entah ibunya ke kamar kecil. Tiba-tiba hujan panah itu. Ada seorang ibu berteriak, anakku, anakku, anakku. Hei mundur, mundur, itu anak panah itu. Aku tidak peduli, anakku. Untung gak ada yang kena anak panah itu. Hei, anakmu dipegang Rasulullah. Rasulullah dicari, mana Rasulullah? Oh itu anakku ya Rasulullah. Semua sahabat takjub. Sahabat bertanya, luar biasa perempuan ini mencari anak. Di sela-sela hujanan anak panah itu. Ya Rasulullah, masih ada enggak cinta lebih kuat daripada cintanya seorang ibu terhadap bayinya? Kata Rasulullah, ada. Itu enggak ada artinya apa-apa dibanding cintanya Allah terhadap hambanya. Jadi Allah menciptakan hambanya itu dengan cinta. Ahsani takwin itu manusia. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan Bapak Ibu sekalian, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Contohilah sifatnya Allah itu. Pengasih, penyayang terhadap orang lain. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, di bagian awal itu, kitab pondok pesantren kita di Asadia dulu. Dan ini kita wajib pondok pesantren seluruh Indonesia ternyata. Di situ ada hadis muttafaqun alaih. Artinya muttafaqun alaih itu diriwayatkan oleh para muhaddits kutubus sittah. Ya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah.